warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini Ibu akan kita akan belajar tentang IPA. Jadi bukunya tolong dibuka terlebih dahulu. Sebelumnya ada yang izin nggak hari ini? Masuk semua? Masuk. Bukunya dibuka. Kita hari ini akan belajar IPA. Melanjutkan yang kemarin. Jadi kemarin kita kan belajar energi panas, ya kan? Nah sekarang kita belajar energi bunyi dan energi listrik. Ada yang tahu nggak? Energi bunyi sama energi listrik. Nggak ada yang tahu? Tahu. Apa? Ya, kalau energi bunyi itu energi yang menghasilkan bunyi. Terus kalau energi listrik berarti yang menghasilkan listrik. Contoh Ibu mau tanya, kenapa kalau siang hari kita mematikan lampu? Karena apa? Siang. Karena siang. Kalau siang berarti sudah ada penerangan atau matahari penerangannya. Jadi mau nggak mau kita harus mematikan lampu. Kalau misalnya kita tidak mematikan lampu, akan terjadi apa? Kebakaran bisa, atau bisa pemborosan listrik. Nah, terus Ibu mau tanya lagi, kalau misalnya HP Ibu itu habis baterainya, kira-kira apa yang dilakukan? Dicas. Nah, ngecasnya itu pakai apa? Colokan kabel, terus ada arusnya, arus listrik. Nah, itu contoh kecilnya, contoh kecil energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu ada beberapa contoh nih. Ada beberapa contoh bunyi. Di sini ada panjang pendek bunyi. Yang pertama, gambar apa ini? Orang tertawa. Nah, kalau misalnya kalian ketawa itu menghasilkan apa? Bunyi kan? Nah, itu juga termasuk energi. Jadi kalau misalnya kalian ketawa, itu juga membutuhkan energi. Terus selanjutnya, ini apa? Siup. Kalian tahu siup nggak? Siup yang bunyinya pakai stop gitu. Itu juga pakai bunyi. Atau tangisan bayi, itu juga energi bunyi. Selanjutnya, pesawat juga menghasilkan bunyi ya. Terus telepon kalau misalnya ya itu juga akan menghasilkan bunyi. Ada sirene polisi. Nah, yang selanjutnya ini contoh bunyi pendek. Nah, ini tadi yang bunyi panjang. Yang selanjutnya bunyi pendek. Misal ada tepukan. Nah, itu juga bunyi. Tapi bunyinya pendek. Selanjutnya, hentakan kaki. Hentakan kaki. Nah, itu juga bunyi. Ada langkah kaki, ketukan palu, balon meletus, dan air menetes. Nah, dari semua contoh ini, semuanya menghasilkan bunyi. Selanjutnya, nah di sini ada bunyinya. Contoh bunyinya, ini ada jam. Bunyinya apa kalau jam? Kling, kling, kling. Terus ada kereta api, bunyinya tut, tut. Terus kalau bel, lonceng. Kalau palu, pakai palu. Tek, tek,
juga? Enggak kan? Nah, gitu. Jadi harus ada energi listrik yang menghantarkan ke benda ini semua. Kalau misalnya nggak ada energi listrik, semuanya akan mati, tidak bisa digunakan. Nah, ini tadi kan kita sudah tahu energinya. Sekarang dampaknya. Kira-kira kalau misalnya kita lupa mematikan lampu, kira-kira dampaknya apa tadi? Kebakaran, terus menimbulkan konsleting listrik. Karena apapun, benda apapun, kalau misalnya dicolokkan listrik, itu bendanya akan panas, ya kan? Kalau misalnya kalian lama-kelamaan ngecas HP, itu HP-nya pasti panas kan? Nah, lampu juga seperti itu. Lampu kalau setiap hari kita hidupkan, bohlam lampunya itu juga panas. Jadi akan bisa meledak atau kebakaran. Gitu. Coba ada contoh gambar lagi. Di sini ada orang lagi ngapain? Tidur. Ada tidur, dia mainan HP. Di sini ada TV. TV-nya mati atau menyala? Menyala. Terus ada lampunya juga menyala. Ada lampu juga menyala. Terus radio juga lagi menyala. Nah, kira-kira ada air juga di sini. Kira-kira dari gambar ini apa yang terjadi? Kira-kira ini kegiatan yang positif atau negatif? Yang contoh yang perlu ditiru atau tidak? Tidak. Kenapa? Dimatiin semua. Ya, terus seharusnya kita kalau misalnya sudah tidak menggunakan benda tersebut, itu harusnya dimatikan. Jadi kalau misalnya kita lagi tiduran main HP, berarti kalau TV-nya nggak ditonton dimatikan. Lampunya kalau udah pagi, udah terang benderang juga dimatikan. Air juga kalau airnya udah nggak digunakan lagi, itu juga dimatikan. Biar tidak ada pemborosan. Terus sekarang Ibu pengen kalian diskusi tentang manfaat energi listrik. Jadi kalian nanti Ibu bagi kelompok 3 kelompok aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi nanti kalian diskusi, kalian cari manfaat energi listrik. Paham? Ibu bagi dulu ya. Yang paling baca coba. Ini baca ya. Ya. Nah, sekarang kalian diskusi sama teman kelompoknya. Kalian cari kira-kira manfaat energi listrik bagi kehidupan itu apa aja. Oke, paham? Paham? Sekarang Ibu panggil perwakilan satu kelompok aja ya, buat maju ke depan. Siapa kira-kira yang maju? Anes mau maju? Maju ke depan, yuk. Coba bawa lengannya. Yang lain dengerin ya. Dibaca manfaat listrik dalam kehidupan. 1. Sumber penerangan. 2. Menyalakan alat elektronik. 3. Baterai. 4. Industri. Beri tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke, jadi dalam manfaat energi itu ada 4. Yang pertama tadi apa? Yang disebutin Anes? Apa tadi? Sumber penerangan. Sumber penerangan itu maksudnya bagaimana? Sumber penerangan. Ya tadi contohnya lampu. Selain lampu apa sumber penerangan itu? Kalau waktu listriknya padam malam hari, kalian hidupin apa? Lilin. Nah, itu juga termasuk sumber penerangan. Terus yang kedua tadi ada menyalakan alat
baterai yang gunanya untuk menyimpan listrik. Yang terakhir tadi ada industri. Paham semua? Paham ya? Terus selanjutnya Ibu pengen jelasin langkah-langkahnya atau cara-cara menghemat energi. Ada apa aja langkah-langkahnya? Menghemat energi. Mematikan perangkat elektronik. Nah, itu langkah-langkahnya biar kita hemat. Kayak contohnya tadi lampu, terus air mengalir, terus kulkas, televisi. Terus yang selanjutnya mengganti lampu dengan hemat energi. Nah, sekarang kan sudah teknologinya udah canggih ya. Jadi ada lampu yang khusus untuk menghemat energi. Jadi dia tidak bahasanya tidak menyedot energi terlalu banyak. Nah, itu ada sekarang. Selanjutnya ada menggunakan air secukupnya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah nggak pakai air lagi, kita matikan. Selanjutnya membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Nah, gunanya ventilasi itu biar apa? Gunanya ventilasi nih, buat apa? Biar ada angin yang masuk. Jadi kita tidak perlu menghidupkan kipas angin. Nah, itu gunanya ventilasi. Jadi kita bisa bernafas karena ada udara yang masuk. Nah, kalau penerangan tadi contohnya lampu. Selanjutnya jangan mengisi daya telepon genggam semalaman. Nah, siapa? Ada nggak? Orang tuanya siapa tahu? Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena merusak mata. Nah, merusak HP dong, kan HP-nya dicas malaman. Jadi HP-nya bisa terbakar. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau misalnya kira-kira kita udah ngantuk, ya kita copot aja chargernya. Paham ya? Yang terakhir mematikan TV secara penuh. Secara penuh itu maksudnya gimana? Kadang kan kita lihat TV, terus kita matiin yang ada pada remote itu. Jadi TV-nya masih nyala. Iya enggak? Ya kan kadang itu nggak boleh. Jadi kita harus matikan TV itu benar-benar mati. Paham? Kira-kira ada yang ditanyain nggak? Paham semua? Tadi yang pertama ada apa aja? Kita bahas apa tadi? Listrik sama energi bunyi. Nah, yang energi listrik tadi apa aja? Contohnya kulkas, terus radio, HP, oven, dan masih banyak ya. Kalau bunyi, tepuk tangan, jalan kaki, langkah kaki, terus orang ketawa. Terus manfaatnya tadi ada berapa? Ada empat. Apa aja yang pertama? Sumber penerangan, menyalakan alat elektronik, baterai, dan industri. Oke, paham semua ya? Oke, sekarang sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu pengen kalian mengerjakan tugas rumah. Kalian buka halaman 25 di buku. Di situ ada 5 soal. Kalian kerjakan di rumah. Besok kalian kumpul di meja Ibu. Paham? Paham ya? Baliknya. Sini ya. Nanti kamu kerjakan di rumah. Sudah paham? Gak ada yang ditanyakan? Oke. Sekarang bukunya ditutup, masukkan ke dalam tas. Kita siap-siap.
Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.